Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Akbar yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya pada malam hari ini kita kembali berwajah dalam rangka meningkatkan ta'lim kita setelah 1 minggu yang lalu kita pending karena cuaca ataupun hujan lebat ya, kita maklumi ya. Alhamdulillah pada saat ini kita cuaca bagus, terang, dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas juga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman, termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ustadz sudah berada di tengah kita. Untuk itu langsung saja kita berikan kesempatan untuk memberikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن بن حسين ثم إلى أرواح سيدنا المحاجر أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي بن علوي الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب سالم بن اسمه محمد ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم يعلى درجاتهم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم الدنيا والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajipan kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian kita yang terakhir yang mana kita membahas perkataan daripada Al-Imam Ibrahim bin Adham di dalam kitab Hilyatul Awliya, yang mana beliau berkata bahawa ada 10 penyebab matinya hati sehingga doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sudah membahas nomor yang ke-9, yaitu akaltum ni'mat rabbakum wa lam tashkuruha.
kalian menikmati daripada nikmat-nikmat Allah, tetapi kalian tidak mensyukuri daripada nikmat-nikmat tersebut. Ini sudah kita bahas secara tuntas. Sekarang kita masuk kepada al-ashir, yang ke-10. Penyebab matinya hati adalah dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian menguburkan daripada mayat, tapi kalian tidak mengambil pembelajaran daripada hal tersebut. Maknanya apa? Tidak mengambil pembelajaran, maknanya kita tidak mengambil hikmah bahwa kita juga akan seperti itu. Kita menguburkan orang, nanti kita pun akan dikubur seperti itu. Lalu apa yang kita persiapkan ketika kita akan menjadi mayit? Ketika kita akan dimasukkan ke liang lahat, apa yang kita persiapkan? Yang mana semua segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala bekal daripada ibadah kita itu yang akan menyelamatkan kita nanti di alam barzah. Jangan macam-macam. Kita di dunia ini ngelihat yang seram aja takut. Ngelihat yang seram. Paling seramnya jin. Itu belum pernah ngelihat paling seramnya jin. Jin biasa ya, itu lari tunggang langgang gitu. Kalau sempat kita melihatnya, ini kalau misal ada orang nakut-nakuti kita aja, pakaian pocong dibedak dia, mata dikasih hitam gitu, tiba-tiba lewat depan kita, itu bisa-bisa orang kalau lemah semangat pingsan langsung tuh. Kalau orang lemah semangat, betul apa enggak? Kira-kira bapak-bapak nih tiba-tiba nongol lihat pocong depan kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Yang ada sakit jantung, kumat jantung. Yang ada sakit ayan, kumat ayannya. Kaget kita, takut kita, luar biasa. Paling tidak kita lari luar biasa atau berteriak. Nanti di alam barzah, kita akan menemui dua malaikat yang paling menakutkan. Apa? Munkar wa nakir. Maka orang yang mana tidak membawa amal yang cukup, mereka akan merasakan ketakutan begitu luar biasa, apalagi setelah melihat daripada munkar wa nakir. Kalau tidak bawa bekal cukup, Allah, apa lagi ditanya nanti, man rabbuka wa man nabiyuka, sampai seterusnya. Kita akan kaku untuk menjawabnya. Kenapa? Sewaktu kita hidup di dunia, kita menyiapkan kesempatan yang diberikan oleh Allah, bukan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis tidak bisa jawab, dipantong sama mungkar. Itu mungkar wa nakir. Mungkar ini punya senjata, dikatakan apa? Dalam riwayat itu seperti palu yang sangat besar. Itu dikatakan apa? Siapapun di antara makhluk-makhluk Allah tidak bisa mengangkat daripada palu itu. Itu saking kuatnya palu tersebut. Mau sejenis jin, sejenis malaikat akan mampu itu mengangkat daripada palu milik daripada munkar wa nakir, yang mana dia akan menyiksa kita dengan palu tersebut kalau kita tidak bisa menjawab setiap pertanyaan yang akan ditanyakan oleh mereka. Jangan kira gampang. Ini soal ujian yang udah bocor dari kita hidup di dunia, tapi belum tentu kita bisa mengisi yang nanti di alam barzah. Kok ditanya sekarang, tahu nak pertanyaan munkar wa nakir? Tahu nak? Semua tahu. Ditanya, siapa Allah? Siapa Tuhan engkau? Siapa Nabi engkau? Siapa saudara kau? Apa kiblat kau? Itu yang akan ditanya oleh munkar wa nakir. Tetapi apakah lisan ini bisa menjawab nanti ketika kita sudah berada di bawah tanah, berada di alam kubur? Belum tentu, Pak. Kalau amal kita bagus, selamatlah kita. Kalau tidak bagus amal kita, na'udzubillah min dzalik. Maka malulah diri kita kalau masih kita bermaksiat kepada Allah. Ini kita
Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah begitu diberikan nikmat dan segala macam fasilitas Allah berikan kepada kita ketika kita hidup di dunia ini, tapi bukan digunakan untuk beribadah kepada Allah, bukan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal kita nanti akan kembali sebagaimana kita lahir. Kita lahir tidak membawa apa-apa, kembali pun tidak membawa apa-apa, kecuali amal ibadah yang akan menyelamatkan kita ketika kita di alam barzakh. Nah, makanya banyak-banyak kita mempersiapkan diri kita, karena setiap manusia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, tanpa pengecualian. Namanya makhluk pasti akan mati. Hatta malaikat Israel. Malaikat Israel itu akan merasakan namanya kematian, walaupun dia malaikat pencabut nyawa tugasnya. Dia pun akan mati. Tidak ada satupun daripada makhluk Allah selamat daripada kematian. Dan kita tidak mungkin selamanya hidup di dunia ini. Nah, maka ambil pembelajaran. Kalau ada orang meninggal, kita lihat yang mana bagaimana dia dimandikan, dia dikafani, dia disolati, dan dia dikuburkan. Ambil pembelajaran itu. Karena apa? Hikmah dari kita menghadiri penguburan daripada jenazah untuk mengambil hikmah itu, bahwa kita juga akan seperti itu, akan dikuburkan. Maka orang kalau suka datang kalau ada orang meninggal, itu tujuan apa? Untuk mengingatkan kematian untuk dirinya. Karena dengan mengingat kematian itu akan membersihkan daripada hati kita, dan akan menumbuhkan al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau tidak memiliki rasa takut, maka dengan gampang kita meninggalkan perintah Allah, dengan gampang kita meninggalkan daripada sunnah Rasulullah. Tapi kalau kita memiliki al-khauf, rasa takut kepada Allah, tidak gampang kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa khauf ini harus timbul, rasa takut ini harus timbul. Makanya setiap ada orang meninggal datang, bukan hanya mendapatkan pahala, kok pahalanya jelas besar. Man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang datang ketika orang meninggal, dia bertakziah lalu menyolati jenazah tersebut, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, dan barang siapa yang menyolati jenazah lalu menguburkan jenazah tersebut, falahu qiratan, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Lalu seseorang bertanya kepada Nabi, wa mal qiratan, apa itu 2 qirat ya Rasulullah? Mislal jabalainil azimin, seperti 2 gunung yang sangat besar. Dalam riwayat yang lain dikatakan seperti 2 gunung Uhud. Tuh pahala yang akan kita dapatkan kalau ada orang meninggal, kita datang, kita solati, lalu kita antar sampai ke kubur. Pahalanya 2 gunung Uhud besarnya akan kita dapatkan. Bukan hanya itu akan membersihkan daripada hati juga. Kenapa? Karena akan mengingatkan kita akan kematian. Rasulullah itu pernah bersabda, innal quluba tasda' kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana karatannya besi. Lalu seseorang bertanya, wa ma jala'uha ya Rasulullah? Lalu bagaimana cara membersihkan daripada hati itu? Tilawatul Quran wa dzikril maut. Dengan membaca Al-Quran dan ingat akan kematian. Itu cara untuk membersihkan hati. Salah satu cara yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tersebut adalah dzikril maut, mengingat akan kematian. Yang akan membuat kita ingat akan kematian, ketika ada orang meninggal kita datang, kita solati, ikut sampai ke kubur, yang mana kita juga akan seperti itu. Maka akan ingat kita kematian. Kalau ingat akan kematian, otomatis akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Apa yang akan kita persiapkan ketika kita menghadap kepada Allah? Makanya untuk menumbuhkan terus menerus rasa takut itu, ingat akan kematian itu, yang mana kalau ada orang meninggal datang,
Orang yang mana kalau ada orang meninggal dia tak datang, itu orang tak mungkin hatinya lembut. Itu orang hatinya pasti keras. Tak mungkin hatinya lembut. Mustahil orang yang tak pernah muncul kalau ada orang meninggal lembut hati, meramput tuh. Tak mungkin. Saya berani jamin itu. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, kalau kau mau bersih hati, ingat akan kematian. Cara kita ingat akan kematian apa? Yaitu kalau ada orang meninggal datang. Dengan kita datang, kita melihat, kita akan mengingat akan kematian, bahwa kita juga akan seperti itu. Kalau sudah ingat akan kematian, hati ini akan bersih. Kalau hati ini sudah bersih, akan ringan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kenapa kita berat untuk melakukan ibadah kepada Allah? Karena masih kotor hati kita. Maka kalau kita ingin introspeksi diri kita, kita ni termasuk hamba Allah yang bersih hatinya atau kotor? Simple, Pak. Simple, kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Berat tidak kita menjalankan perintah Allah? Berat tidak kita untuk menghidupkan sunnah Rasulullah? Kalau masih berat, berarti belum bersih hati kita. Contoh, berat tidak kita hadir di majlis ilmu? Allah bawaannya nak cepat ya, tak bisa lama, gelisah dia, macam duduk di atas kompor pula. Pak, ada orang model macam itu, Pak. Ada orang, padahal dia ni habis solat kembali ke rumah, apa yang dibuat? Main HP atau nonton TV. Betah dia, apalagi kalau udah main HP, berjam-jam dia tahan. Bahkan main game apa di HP ni, berjam-jam dia tahan. Tapi untuk duduk di majlis yang baik, berat ya, itu menunjukkan kotornya hati seseorang. Makanya kalau kita mau lihat bersih apa enggak hati kita, lihat tuh. Kalau berat dalam melakukan perintah Allah, itu ciri hati kita masih kotor. Tapi kalau ringan kita menjalankan perintah Allah, ringan untuk solat di masjid, ringan untuk tahajud, ringan untuk bangun subuh, ringan untuk hadir di majelis ilmu. Orang macam gini nih, ini ciri orang yang memiliki hati yang bersih. Tapi kalau udah hatinya kotor, Allah, segala sesuatunya berat. Subuh pun dibangunkan istrinya, dah mau azan, Pak. Bang, dah mau azan dah. Iya, tunggu loh. Nunggulah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang, Pak, azan dah tu. Ya, bentar-bentar ya. Sampai iqamah, udah qomat dah tu. Iya. Berat dia. Itu ciri orang yang memiliki hati yang kotor. Tapi kalau dia hatinya bersih, begitu dibangunkan setengah jam sebelum azan subuh, dibangunkan, udah jam 4, Pak. Sekarang kan azan 4.31 apa 32 gitu. Kalau di sini jam berapa? 32 kan, 31 32 sekitar gitu kan. Setengah 5 lah. Jam 4 dibangunkan dah. Cepat dibangun. Dia mempersiapkan dirinya. Maklum, kalau nama subuh ni, nama kita ni mau solat subuh ni bukan dari mata celik, dari mata tertidur ni lalu bangun. Kalau namanya kita bangun habis kita tidur tu, kalau udah subuh, tak ada lain tempat yang pertama kita pergi ke mana? WC pasti. Nak terkencing, nak buang hajat. Ada yang mana terbiasa setiap subuh mandi. Jadi ketika di jam 4 bangun udah berberes dia, begitu azan dia udah siap dah, pergi ke masjid. Ini ciri orang kalau dia melakukan ini setiap hari. Ini ciri orang yang memiliki hati yang bersih, karena ringan dia dalam menjalankan perintah Allah. Makanya tinggal kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita ini termasuk orang yang bersih atau kotor daripada hatinya. Tapi kalau ingin bersih, kalau ada tetangga meninggal, kalau ada keluarga meninggal, ada sahabat meninggal, teman meninggal, itu datang, Pak. Jangan biasakan kita tu nak datang. Usahakan. Kalau memang tak bisa, waktu mepet, paling tidak kita solati. Habis itu kita ada urusan penting, paling tidak kita solati.
Kalau misalnya tak bisa benar, jangan sampai tak datang sama sekali. Udah pahala dapat. Dan kedua, dengan kita datang tu ingat akan kematian kita, kita pun akan seperti itu. Kadang iman kita ni perlu dicas. Ngelihat orang meninggal, mengingatkan kita akan kematian. Tapi kalau kita tak ada pernah ada orang meninggal lurusan lah, tak ada pernah datang. Jangan harap orang yang model begini bersih hatinya, dan orang yang model begini akan ingat akan kematian. Tak akan. Dia hanya ingat bahawa dirinya hidup akan lama seakan-akan. Dia merasa dirinya sehat, jadi masih lama matinya. Kenapa? Dia menjaga kesehatannya. Check up 3 bulan sekali ke kucing. Misal gitu kan. Olahraga apa? Allah nak buat kau mati ni gampang. Benar. Kau naik motor, istilahnya masuk ya ke parit, kepala kau kena tunggul, tak, selesai. Betul tak? Selesai kau. Terpangkak, hantam kepala, habis. Gampang Allah mau cabut. Tak ada Allah tu cabut nyawa orang itu kalau yang sakit ya. Yang sehat ada? Tidak. Orang yang sehat ada. Gampang Allah cabut. Sekarang orang yang jaga kesehatan tu yang masih muda, tak ada mati ke? Berapa banyak orang yang masih muda, sehat walafiat, Allah cabut nyawa. Kita tak tahu kematian ni kapan. Maka persiapkan dari sejak sekarang. Jangan nunggu apa? Masih muda ke apa? Mati ni tak pandang tua dan muda. Berapa banyak orang yang mana Masya Allah dipikir udah bakal bawa tanah lah ni, kata dia, bakal lewat ni. Subhanallah, dari dia ngomong gitu 10 tahun kemudian masih sehat walafiat orang tua. Sedangkan yang lain-lain di bawah dia jauh sekali, udah lewat dah, udah meninggalkan. Maka tak ada jaminan. Kalau orang masih muda lalu dia taat kepada Allah, itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang tua tapi ahli ibadah. Allah tu lebih cinta anak muda tetapi dia seorang ahli ibadah dibandingkan orang tua dia ahli ibadah. Allah cinta dengan ahli orang yang sudah tua tapi ibadahnya luar biasa. Tapi Allah lebih cinta lagi yang masih muda, ibadahnya luar biasa. Jangan nak mandang masih muda, belum, nantilah tobat. Kita tak ada tahu kapan kematian akan menjemput kita. Bisa habis ini, bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan. Allahu a'lam. Kadang kita mendengar ada orang yang kita kenal dekat dapat telefon kita meninggal. Ya Allah, macam hilang di mata. Baru tak kemarin aku ngopi dengan dia. Kita nyeletuk seperti itu kan. Itu seharusnya kita ambil pembelajaran itu. Bahwa kematian itu akan datang juga kepada kita. Kita berharap kita mati dalam keadaan yang baik. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Seperti mati lagi duduk di majlis ilmu ni. Lagi duduk di majlis ilmu, Allah cabut nyawanya. Allah, betapa indah tu. Betapa indah mati yang macam itu tu. Nuntut ilmu tu ibadah yang paling agung di antara ibadah-ibadah yang lain. Tak ada yang melawan agungnya daripada menuntut ilmu. Meninggal dalam keadaan seperti itu, Allah, orang yang model begini ni masuk surga langsung. Tak bakal dihisap orang yang model begini ni. Cuman kan tergantung daripada diri kita. Kita membiasakan tak diri kita untuk hadir di majlis ilmu. Kalau belang-belang kambing, jangan harap kita akan mati dalam keadaan seperti itu. Tapi orang yang istiqamah, yang mana Allah akan matikan sesuai dengan keinginannya. Maka banyak-banyak doa juga. Seperti apa? Sujud terakhir baca doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, matikan dalam keadaan baik ya Allah. Doa mau pakai bahasa Indonesia boleh. Dan ketika berdoa habis solat, jangan lupa juga berdoa minta mati dalam keadaan husnul khatimah.
Itu puncak kebahagiaan kalau mati dalam keadaan baik. Puncak daripada kebahagiaan. Maka tergantung daripada perbuatan kita. Kalau perbuatan kita banyak nongkrong di warkop, akhirat tu mati dalam keadaan lagi minum kopi. Di mana? Di Asyang. Kan jahat tu. Meninggal di mana? Di Asyang. Sekarang kita yang dengar bagus tak? Meninggalnya di mana? Di warkop Aming. Meninggal di mana? Di Weng Kopi. Kan tak bagus seperti itu. Kalau kita meninggal di mana? Masjid Al-Akbar. Lagi apa? Lagi duduk di majlis ilmu. Subhanallah. Orang iri. Ya Allah, mudah-mudahan aku pun mati dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau ada kita mendengar, meninggal di mana? Di Asyang. Tak ada orang, mudahan aku mati dalam keadaan begitu. Ada? Yang mau? Tak ada yang mau. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ambil pembelajaran. Kita ketika ada orang yang meninggal, kita lihat penguburannya, yang mana mayat itu dimasukkan ke lubang kubur, ambil hikmah dari kejadian itu, bahwa kita juga akan seperti itu, maka persiapkan diri kita untuk menjadi mayit yang seperti itu yang akan dikuburkan. Ada mau bertanya tak? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah akhir hayat kita, Ustaz, mengucapkan dua kalimat syahadat, itu kan bisa secara lisan ataupun mungkin dalam hati, Ustaz. Itu bagaimana yang terjadi dengan Datuk Baginda Nabi Muhammad SAW, Ustaz? Abdul Muttalib itu ada yang berspekulasi ini matinya tidak dalam keadaan beriman dan Islam, tapi saya pernah dengar riwayat, tapi tidak umum sampai katanya itu diucapkan dalam hati. Itu yang mana kira-kira Ustaz yang benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada beberapa riwayat, cuman Allahu a'lam. Tapi memang Abdul Muttalib ini tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah menyembah berhala. Beliau menyembah kepada Tuhan daripada Nabi Ibrahim AS. Beliau berpegang teguh kepada ajaran daripada Nabi Ibrahim AS. Maka ketika beliau memberikan nama Rasulullah SAW, yang mana Allah yang menuntun daripada Abdul Muttalib, yang ketika itu tidak ada satupun nama orang-orang Arab namanya Muhammad. Mereka macam-macam mengasih nama kepada anak keturunannya. Maka kalau sahabat-sahabat Nabi itu, kok nama-nama asli macam-macam model. Sayyidina Abu Bakar tu namanya apa? Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Ada namanya Abdul Uzza, ada namanya Abdul Syams, nama asli daripada Abu Hurairah. Itu nama aslinya Abdul Syams, diganti dengan Abdurrahman sama Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Abdul Ka'bah, diganti sama Rasulullah menjadi Abdullah. Itu nama Sayyidina Abu Bakar. Cuman kita, Abu Bakar itu bukan nama, itu gelar. Kalau Abu Bakar itu jangan dipikir nama ya. Abu Bakar, kita tahunya Abu Bakar, namanya itu sebenar aslinya Abdul Ka'bah, diganti Rasulullah menjadi Abdullah. Kenapa dipanggil Abu Bakar? Para ulama mengatakan ada dua sebab. Pertama, Abu Bakar, Abu bapak Bakar, Bikir, anak gadis, bapak anak gadis. Karena satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi oleh Rasulullah masih gadis, yaitu anak daripada Sayyidina Abu Bakar, yaitu Sayyidatu Aisyah. Maka beliau bergelar Abu Bakar. Ada dua pendapat yang kedua mengatakan Bakar itu artinya berpagi-pagi, bersegera. Karena sifat daripada Sayyidina Abu Bakar ini suka bersegera dalam melakukan ibadah, tidak suka nunda-nunda. Maka pernah Rasulullah SAW
berkata kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang hari ini berpuasa? Sayyidina Abu Bakar menunjuk, aku ya Rasulullah. Siapa yang hari ini menyolatkan jenazah, ngurusi jenazah? Tunjuk lagi Sayyidina Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Sayyidina Abu Bakar lagi nunjuk, aku ya Rasulullah. Siapa yang hari ini memberi makan kepada orang yang miskin, orang lapar? Sayyidina Abu Bakar nunjuk lagi, aku ya Rasulullah. Tidaklah berkumpul 4 perbuatan ini dalam satu waktu, melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan apa? Sayyidina Abu Bakar kalau ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, beliau tidak suka menunda-nunda. Beliau bersegera dalam melakukan kebaikan. Itu model Sayyidina Abu Bakar. Maka beliau, artinya bakar itu berpagi-pagi, juga dimaknai. Abu Bakar orang yang selalu bersegera. Bersegera apa? Dalam melakukan kebaikan. Tetapi Abdul Muttalib ini, yang mana Allah sendiri yang menuntunnya, sehingga di dalam mimpi, yang mana beliau bermimpi seperti itu, yang mana untuk memberikan nama dengan nama Muhammad, bahkan sebelum beliau memberi nama Rasulullah dengan nama Muhammad, yang mana masuk ke dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah itu, yang mana dibisikkan nama itu kepada Abdul Muttalib, sehingga ketika diangkat ditunjukkan kepada penduduk Mekah, yang mana Abdul Muttalib ini tokoh Quraisy yang sangat dihormati. Beliau ngurusi daripada Ka'bah. Itu ketika diberikan nama Muhammad, orang sampai heran. Dan meriwayat itu orang bertanya, Muhammad, nama apa ini? Tidak pernah ada nama sebelumnya. Daripada keturunan kita namanya Muhammad, tidak ada. Nama yang dipilih oleh Allah. Masalah beriman benda memang banyak khilaf. Cuman kalau anda membahas masalah kakek paman Rasulullah, itu tidak pantas, takut menyakiti hati Nabi SAW. Bahkan para ulama menganjurkan, sampai-sampai yang jelas sudah nih Abu Lahab udah jelas dalam Al-Quran neraka tempatnya. Para ulama mengatakan, janganlah baca di dalam surat Al-Lahab, takut menyakiti hati Nabi SAW. Jadi kalau kita tanya macam, jangankan itu, ayah Nabi aja, itu kan jadi tidak usah dibahas, tidak menambah iman kita. Ingat loh, yang kita omongkan ini adalah kakek, orang tua, paman Rasulullah SAW. Kita aja, orang tua kita jahatlah, lalu ada orang kata, sakit tak hati kita? Ini kakek, datuk, orang tua daripada Rasulullah. Tidak menambah keimanan kita pun. Jadi tidak usah kita bahas. Ditanya di mana tempatnya, surga apa neraka, tidak usah. Tidak menambah daripada keimanan kita. Dan ingat, Rasulullah itu dipilih dari rahim, dari keturunan yang mulia, terjaga daripada kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada keturunan daripada Rasulullah yang mana yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun mau dianukkan, istilah ketika itu yang mana dalam keadaan ahli fatrah itu, Rasulullah kakek meninggal umur berapa? Rasulullah belum diangkat menjadi nabi, apalagi menjadi rasul. Itu dinamakan ahli fatrah. Orang yang meninggal ketika itu tidak dikatakan kafir. Itu yang perlu kita pahami. Ada yang mau bertanya lagi? Makhluk Allah yang terakhir jatuh nyawanya dan yang paling awal dibangkitkan dari golongan malaikat itu siapa? Malaikat terakhir yang akan paling akhir dicabut Israel. Kenapa? Ketika ditiup sangkakala itu habis semua itu. Sangkakala yang pertama itu tinggal Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Israel ini mencabut nyawa Israfil, mencabut nyawa Mikail, mencabut nyawa Jibril.
tinggal Israel. Israel ini Allah sendiri yang mencabut nyawanya. Sedangkan makhluk yang pertama, terutama dari kalangan malaikat, yang paling pertama dihidupkan oleh Allah siapa? Israfil. Israfil. Lalu Allah perintahkan untuk meniup sangkakala. Manusia pertama yang bangkit dari alam kuburnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia pertama yang bangkit, yang pertama itu adalah Rasulullah. Maka ketika bangkitnya Rasulullah itu sudah ditunggu oleh Jibril sama Mikail. Rasulullah bertanya, hari apakah ini ya Jibril? Kata Jibril, ini hari setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Rasulullah langsung bertanya, di manakah umatku wahai Jibril? Membayangkan, bukan keluarga yang ditanya, sanak saudara yang ditanya, kita umatnya Rasulullah. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Cuman cinta nak kita sama Rasulullah. Kalau cinta, tunjukkan bukti, bukan di lisan. Ciri orang yang cinta, kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia menghidupkan daripada sunnahku. Jadi kalau kau mau mengatakan cinta kepada Rasulullah, dengan bukti apa? Hidupkan sunnah Rasulullah. Perbanyak salawat. Berapa kali kita salawat sehari? Paling dalam solat ya kali, atau dalam doa. Karena kalau mau berdoa kan kita dianjurkan untuk bersalawat. Kenapa? Doa yang mana tanpa ada salawat di dalamnya merdud, tertolak. Kullu du'ain mahjub hatta yusalla 'ala nabi. Segala doa tertolak untuk dikabulkan hingga di dalam doa itu diucapkan salawat kepada Rasulullah. Paling dalam doa, dalam solat, tahiyat awal, tahiyat akhir ya. Selepas itu ada nak kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di hari Jumaat berapa ribu kali kita bersalawat kepada Nabi. Maka nanti kita jangan heran ketika kita dihisab, tiba-tiba Rasulullah akan datang. Timbangan kita ni tak seimbang, dosa kita lebih berat. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kertas kecil saja, ditaruh di atas timbangan itu, langsung melonjak timbangan kebaikan kita yang mana lebih berat dibandingkan keburukan kita. Ketika ditanya apa itu, yang mana itulah salawat yang engkau ucapkan kepadaku yang aku simpan. Jadi salawat yang kita ucapkan disimpan oleh Rasulullah. Nanti salawat itu yang akan Rasulullah berikan pertolongan untuk kita. Maka perbanyak salawat sebagai bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba ya. Ada mau bertanya lagi? Tambah sedikit Pak. Jadi kalau malaikat Israfil meniup sangkakala kan semua makhluk meninggal semuanya Pak ya. Makhluk bakar gunung, kemudian semuanya hancur semuanya. Jadi kalau misalnya malaikat Malik sendiri, gimana malaikat Ridwan kan menjaga surga, Malik menjaga neraka, itu berarti hancur juga apa enggak kira-kira? Semua makhluk Allah dimatikan sama Allah, cuma dibangkitkan lagi sama Allah. Jadi kalau tidak ada jaga lagi lah nanti. Semua dimatikan dulu. Baru nanti ketika sangkakala yang kedua baru dihidupkan lagi. Jadi tanpa ada satupun makhluk Allah. Maka dikatakan kalau kau tetap hidup berarti bertentangan dengan ayat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa pasti mati, mau dari manusia, mau dari kalangan jin, mau dari kalangan malaikat. Semua tanpa terlepas. Tidak ada yang tak mati. Israel ya, yang tugasnya cabut nyawa mati. Apalagi Malik Ridwan cuma jaga neraka dan surga. Istilahnya seperti itu. Jadi semua makhluk Allah akan mati tanpa pengecualian, hatta Israel. Baru Allah bangkitkan. Pertama Israfil meniup sangkakala, yang kedua yang mana akan menghidupkan daripada seluruh makhluk-makhluk Allah. Paham ya?
Iqamah jam berapa di situ? Oh, dan insyaAllah minggu depan kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.